Jumat pagi, tepat 10 hari setelah hilang dan kemudian dinyatakan tenggelam, tabur bunga sebagai penghormatan untuk 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 digelar di atas kapal KRI Dr. Suharso di perairan utara Bali. Suasana haru menyelimuti keluarga para awak KRI Nanggala saat mengikuti tabur bunga dan upacara penghormatan terakhir yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Ini kita laksanakan tabur bunga bersama dengan para keluarga, para istri dan keluarga dari 53 prajurit KRI Nanggala, sehingga mereka tadi bisa melaksanakan tabur bunga sekaligus untuk mengetahui area atau daerah tenggelamnya KRI Nanggala. Ya, mudah-mudahan dengan mereka sudah tahu tempatnya KRI Nanggala tenggelam, mereka lebih memahami lagi tentang kondisi lautan tempat KRI Nanggala tenggelam, dan juga mereka supaya memanjatkan doa langsung kepada para keluarganya. Hingga kini operasi pengangkatan KRI Nanggala 402 masih berlangsung, termasuk diantaranya oleh kapal TNI Angkatan Laut dan kapal bantuan dari negara tetangga. Untuk mengevakuasi komponen atau puing kapal selam yang berat akan dikerahkan kapal milik SKK Migas dan kapal bantuan dari Angkatan Laut Tiongkok. Sementara untuk metode pengangkatan dari kedalaman 838 meter, sejumlah opsi masih dipertimbangkan. Sementara ini, karena alatnya terbatas tidak bisa mengangkat sampai yang kedalaman 838 tadi, yang bisa hanya yang kecil-kecil yang diangkat. Jadi secara bertahap akan kita laksanakan untuk evakuasi pengangkatan. Ya, ini sudah kita koordinasikan dengan SKK Migas untuk evakuasi itu, karena SKK Migas kemarin hasil koordinasi dari ASRO kita, mereka mampu mengangkat beban 1.200. Nah, ini sekarang kalau kapal ini kan 1.300 utuhnya, tapi sekarang kan sudah kemarin ada jadi 3 bagian ini, kemungkinan bisa. Tapi hanya mekanismenya bagaimana yang ini masih kita koordinasikan, mudah-mudahan SKK Migas bisa. Demikian juga untuk kapal asing dari Cina kemarin menawarkan, dari Angkatan Laut Cina menawarkan juga, dan sekarang juga masih dalam perjalanan. Dari Panglima TNI kemarin sudah disetujui untuk membantu evakuasi. Mudah-mudahan mereka bisa, karena katanya bisa mengangkat sampai beban 2.000. Selain tabur bunga dan upacara penghormatan terakhir di atas geladak KRI Dr. Suharso di perairan utara Bali, penghormatan untuk awak KRI Nanggala 402 juga berlangsung di Monumen Kehormatan Kapal Selam Moltenor di Jerman. Upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga diikuti pengurus Asosiasi Awak Kapal Selam Jerman, Presiden Perhimpunan Angkatan Laut Jerman, dan perwakilan ThyssenKrupp Marine System yang mengambil alih galangan kapal HDW yang membuat KRI Nanggala pada tahun 1981. Komandan KRI Nanggala 402, almarhum Kolonel Laut Anumerta Heri Oktavian, diketahui merupakan lulusan Sekolah Staf dan Komando di Hamburg, Jerman. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada penghormatan dan penghargaan untuk awak kapal selam KRI Nanggala 402 disampaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat luas. Rasa duka cita juga datang dari penjuru dunia. Kenangan tentunya juga dirasakan oleh mereka yang pernah bertugas di KRI Nanggala. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Muda Iwan Isnuanto. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Stefani. Sehat ya Pak Iwan ya? Terima kasih, Alhamdulillah. Pak Iwan, beberapa waktu lalu Pak Iwan sudah pernah konferensi pers sebenarnya dan terlihat begitu emosional menceritakan cerita Pak Iwan saat itu. Izin hari ini bisa bercerita kembali dengan lebih detail mungkin Pak Iwan. Sebenarnya untuk KRI Nanggala sendiri sebelum KRI dioperasikan, biasanya persiapan apa saja atau pengecekan apa saja yang dilakukan dalam bahasa awam Pak Iwan agar bisa dimengerti masyarakat luas sehingga memastikan bahwa KRI itu memang siap untuk beroperasi? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Bahwa mungkin pernah sudah mendengar Nanggala itu dibangun kurang lebih tahun 80-an. Kemudian dilaksanakan overhaul di Korea Selatan tahun 2010 sampai dengan 2012. Pada saat overhaul tersebut, maka kondisi KRI Nanggala
hampir 100% istilahnya. Kalau misalnya saya menyampaikan 100% kembali seperti semula. Dan setelah kembali ke Indonesia, langsung melaksanakan tugas-tugas yang memang diembankan kepada KRI Nanggala. Tentunya dengan personil-personil yang sudah terlatih untuk mengawaki KRI Nanggala. Setelah itu, bagaimana selanjutnya? Perbaikan-perbaikan, pemeliharaan-pemeliharaan itu selalu di-maintain, dipertahankan oleh kru sendiri. Dan selain itu ada PT PAL di Surabaya, yang notabene tempatnya adalah hanya di sebelahnya karena bertetanggaan antara dok kapal selam dengan PT PAL. Pemeliharaan itulah yang menjadikan kondisi KRI Nanggala selalu prima, sehingga terus dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Pak Iwan Di dalam KRI, ya. Maaf saya potong. Pak Iwan sendiri berapa lama bertugas di KRI Nanggala sebagai awak kapal? Iya, saya dilahirkan mulai kecil. Jadi setelah lulus dari Taruna tahun 88, kemudian sekolah satuan kapal selam selama 9 bulan, langsung setelah itu tahun 90 sampai dengan tahun 2002 saya mengawaki KRI Nanggala. Cukup panjang juga berarti ya? Iya, saya dibesarkan, dilatih, dan ditempa di KRI Nanggala oleh para senior-senior. Walaupun saya dibesarkan di Nanggala, tetapi saya terkadang juga didetasirkan atau dipindah tugaskan ke KRI Cakra 401. Sehingga pun kami saling mengisi. Ada yang personil di Cakra, nanti ditasir di KRI Nanggala, Nanggala ke Cakra bergantian demikian. Sehingga pengalaman kami saling mengisi semuanya. Dan banyak senior, tidak hanya senior kapal selam sendiri, tapi juga sekolah kami juga mewarnai bagaimana keberadaan kami. Sekitar 30 tahun menjadi awak kapal KRI Nanggala, apa saja tugas yang pernah diemban sebagai awak kapal KRI Nanggala? Misi apa yang pernah dilakukan bersama KRI Nanggala? Tentunya karena pada tahun 90-an adalah masa-masa damai, sehingga tidak ada peperangan-peperangan dengan negara-negara lain, maka latihan-latihan operasi itulah yang kami emban sesuai dengan perintah yang diberikan oleh atas. Pada saat operasi tersebut, seluruh tempat-tempat di Indonesia sudah pernah kami singgahi. Tentunya banyak pengalaman, itulah yang membesarkan kami, pengawak kapal selam, untuk profesional dalam membawa kapal selam, mengawakinya, sehingga sampai dengan akhirnya kami bisa lulus dari satuan kapal selam. Satu hal yang merupakan, bukan satu sebenarnya sih, beberapa hal yang menjadikan kami kuat, bahwa kami dilatih untuk bisa mengatasi semua permasalahan-permasalahan di kapal selam. Bagaimana cara mengatasi kedaruratan, bagaimana kita bisa membawa kapal selam ini duduk di dasar, maksud duduk dasar itu kapalnya adalah duduk di dasarnya laut. Kemudian pengalaman pernah kita duduk dasar juga sambil sholat Jumat, yang mungkin seluruh dunia belum pernah melaksanakan, tapi karena kami pernah melaksanakan. Kemudian kita pernah menyelam 30 meter untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena kami tidak bisa ke pangkalan, tidak bisa pulang karena operasi, maka kita melaksanakan sholat Id di kedalaman 30 meter. Ini pengalaman juga yang istilahnya tidak semua orang bisa melaksanakan itu, dan mungkin tidak semua orang bisa mempunyai pengalaman itu. Dan hal-hal yang lain adalah bahwa apa yang kita laksanakan tidak lepas dari pelajaran-pelajaran yang diterima di kelas, kemudian juga transfer ilmu pengetahuan oleh para senior-senior yang membesarkan kami. Dan sampai saat ini, seluruh awak kapal selam, apakah itu yang sudah pensiun sebagai para senior-senior kami, para pendahulu kami tetap berhubungan karena kami ada istilahnya hubungan yang sangat erat antara satu sama lain, personil yang awal dengan sampai yang terakhir pun pada saat kita melaksanakan hari ulang tahun Satuan Kapal Selam, kita bersama-sama untuk tetap mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikian Mbak Stefani. Pengalaman yang juga pasti tidak terlupakan oleh Pak Iwan adalah kejadian blackout bersama dengan KRI Nanggala. Pak Iwan, spesifik soal ini Anda menyebut beberapa waktu lalu bahwa ini terkait dengan gangguan kelistrikan. Apa yang membuat Anda berkesimpulan seperti itu? Dan kemungkinan-kemungkinan apa secara teknis yang menyebabkan atau memicu terjadinya gangguan listrik itu saat itu? Oke, kita sampai saat ini masih belum mengetahui
kita masih investigasi bagaimana sebenarnya penyebab KRI Nanggala mengalami musibah yang demikian. Kita semuanya menduga bahwa terjadi ini. Tidak hanya orang kapal selam, bahkan orang di luar yang tidak tahu masalah kapal selam pun ikut memprediksi, mengira-ngira, menduga-duga apa kejadiannya. Kami sampai sekarang masih belum tahu pastinya. Tetapi ada beberapa hal yang memang menjadikan kapal itu bisa jatuh, bisa mengalami musibah, di antaranya adalah blackout. Apa sih blackout itu? Blackout adalah merupakan situasi di mana kapal selam tidak ada tegangan, tidak memiliki pendorongan karena kelistrikan semuanya blackout atau mati lampu istilahnya karena tidak ada lagi tegangan yang bisa memberikan arus kepada kapal selam tersebut. Pada keadaan ini, maka saya bisa menggambarkan, ini adalah, maaf ini saya ada maketnya kapal selam, ini KRI Cakra. KRI Cakra inilah kapal pertama saya pada saat menjadi komandan kapal. Jadi pada saat blackout, pada saat kita menyelam periscope depth. Periscope depth adalah suatu kondisi di mana kita menyelam, ini air. Sehingga hanya kelihatan alat-alat angkatnya yang kecil di atas ini. Hanya ini aja yang kelihatan. Yang bawah tidak kelihatan. Ini kurang lebih 13 meter sampai 14 meter. Harus dipertahankan. Jalan kemanapun ini harus dipertahankan. Sehingga alat-alat yang ada jangan sampai tenggelam di dalam air. Karena sangat berbahaya. Nah, pada saat blackout, maka kapal selam ini dengan sendirinya akan turun secara drastis. Karena nggak ada pendorongan. Pendorongannya mati, yang seharusnya baling-balingnya ini berputar untuk menggerakkan kapal. Tapi nggak ada pendorongan, maka kapal tersebut akan jatuh dengan cepat, dengan daya yang dimiliki, beratnya. Ingat bahwa kapal jenis Cakra ini, atau Cakra kelas ini, termasuk Nanggala adalah tipe 209-1300. 1.200 berarti tonasenya. Begitu turun, maka karena yang berat adalah permesinan di belakang sini, maka dia turun duluan. Dengan kecepatan yang tidak lebih dari 10 detik, itu bisa mencapai 100 meter. Ini, kondisi yang seperti gini, menjadikan orang-orang yang ada di sini, yang tidur di sini, di depan sini, kemudian yang lagi jaga di dalam sini, yang jaga di sana sini, semua pasti akan terlempar, kalau dia masih terjaga, pasti dia akan terlempar untuk turun karena daya beratnya itu ke sini. Dimanapun dia berada. Kalau misalnya dia di tempat tidur di sini, berarti dia akan ke bawah di mana tempat yang terakhir yang paling rendah. Ya. Pak Iwan, KRI Nanggala kita ketahui juga mengalami penurunan yang drastis. Apa yang membuat Anda menyebut bahwa faktornya berbeda? Kalau saat pengalaman Anda adalah faktor gangguan kelistrikan dan KRI Nanggala Anda menyebut kemungkinan adalah faktor alam. Apa dasarnya yang membedakan? Karena sama-sama mengalami penurunan yang drastis. Oke, begini Mbak. Bahwa kalau blackout, maaf sebelum saya menuju ke blackout, bahwa di sini, di kapal selam Cakra Nanggala ini namanya anjungan. Kita bilangnya conning tower atau anjungan yang atas ini. Ini di atasnya, di sininya, nah di belakang sini ini ada lampu pengenalnya. Lampu pengenal. Jadi kalau kita kemarin pada saat Nanggala itu, dimanapun tempat Cakra juga, kalau kita melaksanakan penembakan torpedo, kalau kita nyelam periskop depth, maka hanya ada satu ini. Ini namanya periskop navigasi. Ini yang di atas, ataupun nanti periskop serang, tergantung mana yang kita gunakan, yang aman digunakan. Satu di sini, salah satunya mana yang dinaikkan. Ini kemudian satu lampu pengenal ini. Sehingga pada kedalaman sampai dengan 25-30 itu masih kelihatan nih lampunya, ini terang sekali. Saya punya pengalaman menyelam dengan, karena saya jaga, kalau jaga itu saya larut malam. Jadi jam 12 sampai jam 4 pagi saya jaganya. Saya nyelam periskop depth, karena di daerah nelayan, saya dikejar sama kapal nelayan. Karena indah sekali ini dari bawah. Indah sekali. Masih kelihatan dari atas permukaan laut pun ya Pak ya? Betul, betul. Ini indah sekali dilihat dari permukaan laut. Jadi kapal nelayan itu mengikuti kita, sampai kita muter-muter. Nah, pada saat penembakan itu, di sebelah KRI Nanggala itu ada Sea Rider, punyaan Satuan Komando Pasukan Kata. Yang sebenarnya tugasnya adalah
mengikuti kalau nanti torpedonya ditembakkan dari sini keluar. Nah, torpedo ini ada lampunya juga. Pada saat dikeluarkan dari sini, maka tugasnya si rider adalah mengikuti keberadaan torpedo tersebut. Sampai di mana dia arahnya. Jangan sampai kehilangan. Sehingga mengapa kita penembakan dilaksanakan pagi hari. Diharapkan kalau misalnya nanti sewaktu-waktu terjadi bahwa kita tidak tahu di mana posisinya torpedo, itu paginya langsung bisa diketahui posisinya di sana. Nah, pada saat ini, penembakan ini, mengapa kok saya menyampaikan ini bukan blackout? Karena pada saat melihat si rider ini yang menunggu di sampingnya KRI Nanggala ini, dari jarak kurang lebih 50 meter, dia masih bisa melihat, tapi lama-kelamaan dia turun, habis itu langsung menghilang. Kalau misalnya dia penglihatan sebelumnya adalah terang, jelas, terus lama-lama suram, kemudian hilang, di sini berarti tidak terjadi blackout, karena lampunya masih menyala. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba misalnya dia sebelumnya melihat bahwa ini lampunya masih dilihat kemudian hilang. Nah, itu berarti bisa dimungkinkan itu adalah blackout. Pak Iwan, ada spekulasi lainnya yaitu tuasnya tidak muncul. Secara teknis menurut Anda itu mungkinkah? Apanya itu? Tuasnya tidak muncul, tuas kemudi tidak muncul. Begini, tuas kemudi ini sangat berbeda, Mbak, antara kapal-kapal permukaan dengan kapal selam. Kalau seorang jurumudi kapal selam itu tidak bisa melihat keluar. Tidak tahu bagaimana depannya. Jadi jurumudi kapal selam, dia hanya tahunya adalah panel-panel di depannya ini. Ada alat apakah yang di atasnya sini, indikator, semua indikator. Tidak tahu bagaimana dia kemana arahnya. Maksudnya tuh depannya ada apa nggak tahu dia. Dia hanya menjalankan, kemudi atau jurumudi, saya menyampaikan, saya komandan atau yang jaga, jurumudi bawa kapal ke haluan, maksudnya ke haluan ke derajat 010 atau 090 ke timur. Dia hanya menggerakkan ke sana, begitu 090 ditahan. Cuma itu aja. Jadi kemudian nggak tahu di mana posisinya, nggak tahu di mana keadaannya, nggak tahu. Dia hanya di dalam saja. Gitu. Pak Iwan, banyak sekali spekulasi. Ada juga yang menyebutkan karena ada masalah teknis, ada memang kapal yang sudah tua, ada juga menyebutkan human error. Sembari menunggu hasil investigasi, apa yang mau Anda sampaikan di tengah banyaknya spekulasi ini, Pak Iwan? Yang pertama, saya mohon dengan sangat ini karena juga berpengaruh dengan keluarga yang ada. Sehingga mohon maaf kalau misalnya menyampaikan, tentunya harus dengan dasar-dasar yang kira-kira bahwa itu masuk di akal dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya bagaimana terjadi. Nah, berkaitan yang pertama, saya menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan bahwa kapal kita itu ditembak oleh kapal lain, kapal selam lain. Bagaimana mungkin? Memang betul di alur laut Kepulauan Indonesia itu adalah alur laut yang hampir sama dengan keberadaan dari hak-hak yang ada di laut bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak mungkin dilaksanakan di situ. Dan tidak semua orang, tidak semudah itu kapal negara lain tanpa ada konflik sebelumnya, tidak ada, declare perang, kemudian menembak. Bagaimana mungkin? Kalau misalnya menembak, pasti setelah itu langsung hancur. Hancur dan langsung semuanya berserakan dan muncul di permukaan. Dan ini tidak ada. Kemudian yang keduanya, kalau istilahnya kita blackout, tadi disampaikan, di sini ada lampunya. Kalau lampunya masih hidup, berarti dia bukan blackout. Kemudian hal yang lain yang disampaikan adalah bahwa adanya kelebihan personil atau kelebihan muatan. Ini juga tidak benar. Bahwa kami melaksanakan tugas-tugas itu dengan penuh perhitungan. Ingat bahwa seluruh awak kapal yang masuk ke kapal selam sebelum berlayar itu ditulis siapa. Dan yang tidak berkepentingan keluar semuanya. Tidak bisa semudah itu untuk misalnya kita kelebihan misalnya gitu terus kita biarkan, tidak bisa. Bahkan kalau misalnya ada suatu hal yang harus dikerjakan, maka ini harus keluar, ini yang menggantikan. Kalau ini tidak ikut, berarti inilah yang akan menggantikan. Sehingga jumlahnya tetap sama. Dan satu hal lagi, bahwa berapapun yang masuk di kapal selam tersebut,
itu sesuai dengan perhitungan, dan ada alat keselamatan yang bisa digunakan. Tidak mungkin kita terbang penerjun membawa 53 orang. Kalau alat terjunnya hanya 50. Terus yang 3 akan menggunakan alat terjun apa? Ini saya analogkan demikian. Kemudian masalah gel. Maaf, singkat saja Pak Iwan. Ya, oksigen gel itu bukan. Di kapal selam kita bukan oksigen, tapi kita punya namanya atom kalek. Nah, kita membawa lengkap. Biasanya kita membawa 200 sampai 300. Itu bisa digunakan dalam waktu kurang lebih seminggu. Itu bisa digunakan. Dan kita pernah menyelam juga selama seminggu, kita nggak pernah muncul, kita gunakan itu. Kemudian satu hal lagi, bahwa sesuai dengan apa yang kami perkirakan, bahwa kejadian Nanggala ini adalah karena menurut pikiran kami, sesuai dengan teori yang ada, yang ini masih ada, maka internal wave ataupun internal solitary wave yang gelombang dalam yang memang terjadi di Laut Bali karena adanya perbedaan density antara laut di Samudra Pasifik, kemudian di Samudra Hindia, kemudian adanya kedangkalan yang perbedaan yang sangat mencolok di bawahnya di bawahnya Laut Lombok itu, Selat Lombok itu 4 ribuan lebih, kemudian di Lomboknya sendiri 200 sampai 400, kemudian yang di sampai dengan 800 ribuan, inilah yang mengakibatkan begitu besarnya daya yang dimiliki oleh internal wave inilah yang membawa kapal Nanggala ini bisa masuk. Ingat bahwa density-nya, besarnya adalah kurang lebih 2 juta sampai dengan 4 juta meter kubik. Yang besar sekali, dengan kecepatan 2,5 meter per sekon sampai dengan 2,8 meter per sekon. Ini tidak mampu untuk bisa dihindari oleh Nanggala kapal selam manapun. Itu secara teknis ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Tentunya yang paling penting adalah kita harus memikirkan perasaan dari keluarga korban yang harus kehilangan orang terkasihnya dari peristiwa ini, para prajurit yang gugur dalam peristiwa ini. Terima kasih banyak Laksamana Muda TNI Pak Iwan Isnuanto atas waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Pak Iwan, terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Saudara kita